aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Baik, kita masuk ke nomor 1 ya. Diketahui potensial reduksi Mg2+ aqueous ditambah 2 elektron menjadi Mg, itu nilai potensial reduksinya adalah minus 2,37 volt, sementara Sn2+ plus 2 elektron menjadi Sn solid, itu potensial selnya adalah minus 0,14. Dengan data tersebut disusun sel volta ya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah berapa? Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah membandingkan nilai E dari Mg dan E dari Sn. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai yang Sn itu lebih besar, sehingga untuk Mg itu mengalami oksidasi, sementara Sn mengalami reduksi. Nah, Mg akan menjadi reduktor ya, sementara Sn itu akan menjadi oksidator. Kemudian kita tentukan dulu tempatnya. Untuk Mg, karena dia mengalami oksidasi, ingat ya, kalau oksidasi berarti dia di anoda. Sementara untuk reduksi dia di katoda. Seperti itu. Nah, kita hitung juga nilai E-nya. E sel itu akan sama dengan E reduksi ya, dikurangi E oksidasi. Akan sama dengan E reduksi. Reduksinya itu siapa? Yaitu Sn, yaitu minus 0,14 dikurangi minus 2,37. Oke, sehingga minus 0,14 ditambah dengan 2,37, maka hasilnya adalah plus 2,23 volt ya. Oke, seperti itu. Dan diagram sel akan sama dengan Mg menjadi Mg plus 2, kemudian ada Sn plus 2 menjadi Sn. Oke, seperti itu. Lanjut, kalau misalkan kita rubah ke reaksi biasa, maka reaksinya akan menjadi Mg ditambah Sn plus 2 ya, menjadi Sn ditambah dengan Mg plus 2. Oke, udah sama-sama plus 2 ya, selesai. Kita sekarang tinggal cocokin data yang kita buat dengan pilihan yang ada. Logam Mg sebagai katoda, salah ya, karena yang di katode itu adalah Sn. Terima. Yang B, reaksi Sn plus Mg plus 2 menjadi Mg ditambah Sn plus 2 berlangsung spontan. Oke, salah ya ini juga. Karena apa? Karena di sini Sn-nya mengalami yang namanya oksidasi, sementara Mg-nya mengalami reduksi. Nah, itu kebalik ya. Harusnya Sn reduksi, Mg oksidasi. Oke, selanjutnya adalah potensial sel. Potensial selnya itu tadi kita udah hitung, yaitu 2,23 volt, bukan 2,57 volt. Oke, berarti yang C juga salah. Yang D, logam Sn bertindak sebagai elektrode positif. Oke, kita harus tahu siapa yang elektrode positif. Oke, kalau di sel volta ya, sel volta katode itu bersifat positif, sementara anode itu bersifat negatif. Oh, berarti karena Sn ada di katode ya berarti positif. Berarti jawabannya yang D. Oke, sementara E, elektrode Sn larut. Kata larut di sini itu mengacu pada oksidasi. Oh, berarti Sn mengalami oksidasi nih menurut pernyataan E, berarti dia salah. Oke, berarti jawabannya yang D. Itu dia untuk nomor 1. Dilanjutkan ke nomor 2. Perhatikan reaksi berikut. Berdasarkan reaksi tersebut, berapa banyak mol elektron yang terlibat dalam reaksi di atas jika mol NO3- yang digunakan sebanyak 0,2 mol adalah berapa? Oke, berarti di sini kita harus menyetarakan dulu reaksinya ya. Sehingga Fe plus 2 ditambah dengan NO3- itu akan menjadi Fe plus 3 ditambah dengan NO. Oke. Nah, Fe itu kan biloxnya plus 2, sementara Fe3 plus 3. Oke. Nah, selanjutnya untuk NO3 totalnya itu harus min 1. Sementara O itu karena ada 3 jadi min 6. N-nya berarti plus 5. Sementara untuk NO itu totalnya harus sama dengan 0. Karena nilai O-nya itu 1 ya, dikali min 2 sama dengan min 2, dan nilai N-nya itu adalah plus 2. Di sini plus 5 dulu kita tulis, kita hubungkan. Berarti di sini plus 2 ke plus 3 yaitu naik ya. Berarti oksidasi 1 elektron. Kemudian untuk yang NO3 ke NO2 ya, dari plus 5 menuju plus 2. Oh, berarti dia reduksi 3 elektron. Nah, kita samakan
Ini kali 3, yang ini kali 1. Oke, berarti koefisien dari elektron itu sama dengan 3. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa ya sebelum itu kita kaliin dulu. Untuk yang Fe kan tadi dikali 3 ya, berarti ini dikali 3, di sini juga dikali 3. Sementara NO 3 dan NO itu dikali 1 semua. Nah, lanjut, koefisien elektron tadi kita dapatnya 3 kan ya. Oke, ini 3, di sini juga 3. Jangan dijumlahin ya, ingat. Kemudian karena mol dari NO3 itu sama dengan 0,2 mol. Oke, berarti kita bisa ngitung mol dari elektron. Mol dari elektron akan sama dengan koefisien dari elektron dibagi dengan koef dari NO3 min dikali dengan mol dari NO3 min akan sama dengan koefisiennya itu 3 dibagi 1 ya di sini dikali dengan 0,2. Berarti hasilnya itu adalah 0,6 mol. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada campuran gas A, B, dan C memiliki tekanan total 2 atm. Jika dalam campuran tersebut 2 mol gas A dengan tekanan parsial 0,25 atm, jumlah seluruh gas dalam campuran tersebut adalah berapa? Berarti di sini kita punya wadah yang isinya itu gas A, gas B, gas C. Nah, di sini diketahui bahwa gas A-nya saja molnya sama dengan 2. Ya, sementara tekanannya P-nya itu adalah 0,25 atm. Nah, kalau misalkan gas-gas ini dicampurin, jadi tekanannya itu akan sama dengan 2 atm. Oke, yang ditanyakan itu adalah mol totalnya. Mol total itu sama dengan berapa? Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan rumus N1 dibagi V1 ya akan sama dengan N2 dibagi V2. Dimana keadaan satunya itu hanya gas A saja. Sementara untuk keadaan 2-nya itu adalah keadaan total. Oke, seperti itu. Berarti untuk N1-nya itu adalah punya si A ya. Berarti molnya 2 dibagi 0,25 akan sama dengan mol 2-nya kita cari dibagi dengan tekanan totalnya itu adalah 2. Oke, berarti N2-nya itu sama dengan 2 dikali 2 dibagi dengan 0,25. Oke, berarti ini 4 dibagi 0,25-nya kita bagi seperempat akan sama dengan 16 mol. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Itu dia untuk nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Reaksi berikut H2S ditambah SO2 menjadi H2O ditambah dengan S. Setelah setara nilai B dan D itu berapa? Oke, nah kita tulis dulu persamaannya menjadi H2S ditambah dengan SO2 menjadi yang namanya H2O ditambah S. Nah, yang kita perlu perhatikan di sini adalah S-nya. Kenapa cuma S? Karena H dan O itu biolognya tidak berubah. Oke. Nah, kita tentuin dari sebelah kiri dulu. Ini kan sama dengan 0 ya. Oke, H itu satuannya 1 karena ada 2 jadi plus 2. Sehingga nilai S-nya itu min 2. Karena jumlahnya 1 dibagi 1, min 2 dibagi 1 itu adalah min 2. Untuk SO2 itu juga totalnya harus sama dengan 0. Nilai O-nya harga satunya adalah min 2. Karena ada 2 jadi min 4. Oke, berarti nilai S-nya itu adalah plus 4. Dibagi 1 ya plus 4 masih. Nah, sementara untuk S yang sebelah kanan itu adalah 0. Karena dia unsur atau sendirian. Oke. Nah, coba kalian perhatikan di sini. S yang pertama itu dari min 2 menuju 0. Sementara untuk yang kedua itu dari plus 4 menuju 0. Nah, berarti terjadi yang namanya reaksi autoredoks ya, yang berkebalikan. Oke, berarti kita tulis di sini min 2 ke 0 itu adalah oksidasi ya. Oksidasi 2 elektron. Sementara yang satu lagi reduksi 4 elektron. Oke. Berarti yang bawah kita kali 2, yang atas kita kali 1. Oke, ini kali 2, ini kali 1. Nah, untuk yang ditujunya karena sama, jangan dulu dikali 2 ya, walaupun di sini dikali 2. Oke, nah kita samakan di bagian akhir. Atau kita bisa jumlahin dulu aja. 2, karena di H2S itu udah dikali 2, berarti S-nya 2. Dan di SO2 dikali 1, berarti S-nya ada sebanyak 1. Berarti 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Berarti di sini kita kasih 3. Oke, seperti itu. Nah,
kita tidak perlu sampai selesai. Kenapa tidak perlu sampai selesai? Karena yang diminta adalah nilai B dan D, di mana B itu milik dari SO2, sementara D itu milik dari si S. Berarti nilainya itu 1 dan satu lagi adalah 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu dia nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu larutan AgNO3 ya, dielektrolisis dengan sejumlah arus listrik. Berapakah volume gas yang dihasilkan jika pada proses tersebut mengendapkan 54 gram perak pada katode? Oke, berarti kita buat yang di katode dan di anode. Untuk di katodenya ada Ag+ ditambah dengan 1 elektron menjadi Ag. Oke, sementara untuk di anodenya karena di situ NO3 kita ganti jadi H2O menjadi yang namanya H+ banyak 4 dan 4 elektron ditambah dengan O2. Oke, yang diberikan informasi adalah Ag-nya berarti 54 gram. Nah, kita rubah dulu ke mol. Oke, berarti mol sama dengan 54 dibagi 108. Maka hasilnya itu adalah setengah atau 0,5. Oke, karena Ag-nya itu koefisiennya 1, berarti elektron juga 1. Berarti mol yang didapat juga sama, yaitu 0,5 mol. Oke. Nah, penghubung antara katode dan anode itu adalah elektronnya. Kalau di katode itu dipakai banyak elektronnya 0,5, berarti di anode juga sebanyak 0,5 mol. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah volume gas, berarti kita harus tahu mol dari si gas tersebut. Oke. Nah, gas tersebut itu adalah O2. Oke, berarti kita harus tahu mol O2. Karena koefisiennya 1, maka kita bisa mencari molnya itu adalah 0,5 dibagi 4. Oke. Ini nggak dirubah juga nggak apa-apa ya. Kita cari volumenya akan sama dengan mol dikali dengan 22,4. Oke, berarti 0,5 per 4 dikali dengan 22,4. Coret-coret dapat 5,6 ya, berarti 0,5 dikali 5,6 itu adalah 2,8. Berarti jawabannya itu adalah yang larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar ya. Volume tadi 100. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl itu berapa? Oke, berarti nanti itu HCl ini ya, HCl akan bereaksi dengan natrium asetat atau CH3COOH Na ya. CH3CONA menjadi yang namanya CH3COOH ditambah dengan NaCl. Oke, seperti itu. Kita harus menghitung yang namanya mol mula-mula reaksi sama sisa antara HCl, CH3CONA sama CH3COOH. Untuk HCl itu molnya sama dengan 50 dikali 0,1 sama dengan 5. Sementara untuk CH3COOH itu sama dengan 200 ml dikali dengan 0,15, itu hasilnya adalah 30 ya. Oke, selanjutnya itu adalah CH3COONA. Itu akan sama dengan 100 dikali 0,25. Hasilnya itu adalah 25. Oke, berarti di sini taruh 5, di sini 25. Sementara untuk asam asetat atau CH3COOH itu sama dengan 30. Oke, seperti itu. Kita udah harus pastikan dulu nih bahwa reaksinya sudah setara ya, dari menyamakan jumlah Cl, CHO dan Na dan seterusnya. Nah, ini udah setara nih, koefisiennya semuanya 1. 1 di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah, karena koefisiennya sama untuk reaksi, maka kita tinggal cari mol yang terkecil. Yang terkecil adalah HCl, berarti dia bakal habis. Oke, berarti di sini 0, yang bereaksinya 5. Karena koefisiennya sama, berarti yang bereaksinya juga sama dengan 5. Berarti di sini 20. Nah, selanjutnya kita menghitung bagian sebelah kanan. Oke, yang di sebelah kanan itu juga koefisiennya 1, berarti di sininya yang bereaksinya sama dengan 5. Untuk NaCl-nya juga yang terbentuk 5. Oke, berarti kalau dijumlahin ini 35, di sini 5. Nah, karena yang bersisa itu adalah asam lemah dan garamnya, berarti larutannya masih bersifat buffer. Oke, berarti kita bisa menghitung H+-nya itu dengan cara Ka dikali dengan mol asam lemah dibagi mol garam dikali valensi. Ka-nya itu adalah, karena di sini nggak ada Ka, berarti kan
kalian bisa pakai yang namanya PKA. Berarti rumusnya diganti, yaitu PKA ya dikurangi dengan log dari mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali valensi. Nah, PKA-nya itu 4,7 dikurangi dengan log dari mol asam lemah itu adalah 35 dibagi dengan 20 dikali. Nah, karena garamnya itu adalah CH3CONa, berarti kita lihat dari Na dan CH3COO itu yang lemahnya yang mana? Yaitu CH3COO. Berarti valensinya 1. Nah, sehingga ini akan sama dengan 4,7 dikurangi log dari 1,75. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita masuk ke penentuan rumus dari suatu senyawa. Oke. Nah, untuk menentukan rumus senyawa dari senyawa hidrokarbon yang harus kita lakukan adalah menulis persamaan reaksinya, yaitu CX-HY ditambah dengan O2 menjadi XCO2 ditambah dengan Y/2H2O. Nah, nanti kalian tulis ini aja ya. Oke. Terus dikasih tahu bahwa karbon dioksidanya itu adalah sebanyak 8 mol dan airnya juga sebanyak 8 mol. Jika diketahui jumlah hidrogennya 8, berarti Y-nya di sini adalah 8. Berarti kita bisa rubah CXH8 ditambah O2 ya menjadi XCO2 ditambah dengan 8/2H2O. Kita bisa membuat perbandingannya antara CO2 dan H2O. Oke, karena molnya di sini 8, di sini juga 8 mol. Oke, berarti X dibagi dengan 8/2 akan sama dengan 8 dibagi 8. Berarti X/4 sama dengan 8/8. Berarti nilai X-nya sama dengan 4. Oke, berarti senyawanya itu adalah C4H8. Oke, berarti jawabannya yang C. Kita ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal hidrolisis. Sebanyak 0,1 natrium hidroksida dan 0,1 mol asam sianida dengan Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 10 dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan dengan volume 100 ml. Larutan yang dihasilkan memiliki pH sama dengan berapa? Nah, di sini kita harus reaksikan dulu, yaitu NaOH ditambah dengan HCN menjadi yang namanya NaCN ditambah H2O. Oke, kita buat MRS. Nah, karena yang dikasih tahu itu udah dalam mol, berarti kita tinggal masukin aja natrium hidroksidanya atau NaOH 0,1, HCN-nya juga 0,1. Untuk NaCN-nya dia itu 0 awalnya dan H2O juga begitu. Oke. Karena di sini koefisiennya sama ya. Tadi udah dicek dan udah setara semuanya. Karena koefisiennya sama dan juga mol mula-mulanya sama, yaitu 0,1, maka keduanya akan habis. Oke, seperti ini, maka yang bereaksinya 0,1 masing-masing. Dan untuk garam yang terbentuk adalah 0,1 mol. Oke, berarti di sininya 0,1 mol. Nah, kita cukup di sini saja ya. Kita tentukan konsentrasi garamnya akan sama dengan molnya yaitu 0,1 dibagi dengan volumenya yaitu 100 ml. Kita rubah 100 ml ini ke 0,1 liter. Oke, akan sama dengan 1 konsentrasi garamnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang namanya pH ya, pH itu. Karena di sini dikasih tahunya Ka, maka kita akan mencari yang namanya OH- karena ini sifatnya hidrolisis. Akan sama dengan akar dari Kw dibagi Ka dikali dengan konsentrasi garam dikali valensi. Oke. Maka akan sama dengan akar dari 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 10 kali 1 dikali valensinya 1. Akan sama dengan 1/4 dikali dengan 10 pangkat min 4. Diakarin jangan lupa. Maka hasilnya setengah kali 10 pangkat min 2. Atau ini itu akan sama dengan OH-nya ya 5 kali 10 pangkat min 3. Oh, berarti POH-nya sama dengan 3 min log 5. Berarti pH-nya itu akan sama dengan 14 dikurangi 3 ditambah dengan log 5. Akan sama dengan 11 plus log 5. Jawabannya itu adalah yang E. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.